Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Yudni SSMSC AKTCA dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad April Leopold sebagai moderator dan sebagai pemateri pada presentasi pada kali ini. Dan saya dibantu oleh rekan-rekan saya Muhammad Farel Arbi sebagai pemateri, Pendilat sebagai pemateri, dan Muhammad Faiz Akmal sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami itu kajian komprehensif implementasi konseptual framework PSAK 107, PSAK 201, PSAK 228, PSAK 232, PSAK 233, PSAK 239, PSAK 240 pada perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, untuk langsung aja kita mulai. Next. Pertama, pendahuluan. Perkembangan dunia usaha menuntut laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai standar akuntansi. Di Indonesia, pedoman utama penyusunan laporan keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PT Telkom Indonesia Persero Tbk dipilih sebagai objek kajian karena merupakan perusahaan publik berskala besar dengan aktivitas bisnis kompleks dan tingkat transparansi tinggi. Melalui Project Based Learning, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, proyek ini bertujuan menganalisis implementasi konseptual framework dan beberapa PSAK yang relevan dan laporan keuangan Telkom Indonesia. Kegiatan PBL ini juga berfungsi untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata di dunia bisnis sehingga mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana standar akuntansi diterapkan pada perusahaan publik. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan PSAK dan kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Indonesia. Next. Tujuannya yaitu untuk menganalisis penerapan konseptual framework, menilai bagaimana Telkom menerapkan kerangka dasar pelaporan keuangan dalam penyusunan laporan tahunan. Yang kedua, mengkaji implementasi PSAK terkait, yaitu meliputi PSAK 107, 201, 228, 232, 233, 239, 240 yang digunakan dalam aktivitas keuangan Telkom Indonesia. Yang ketiga, menilai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, mengukur sejauh mana Telkom mematuhi standar akuntansi dan prinsip tata kelola yang baik. Yang keempat, menghubungkan teori dengan praktik akuntansi nyata sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penerapan PSAK di dunia usaha sebenarnya. Next. Identifikasi masalah. Yang pertama itu penerapan konseptual framework. Apakah Telkom sudah menyusun laporan keuangan yang relevan Anda dan dapat dibandingkan sesuai kerangka konseptual? Yang kedua, kesusahan penerapan PSAK. Apakah implementasi PSAK 107, 201, 232, dan 239 telah sesuai dengan standar akuntansi berlaku? Terus penerapan PSAK pada investasi dan laba. Bagaimana penerapan PSAK 228, 233, dan 240 mencerminkan kondisi investasi serta laba perusahaan Telkom? Yang keempat, ada tantangan dalam implementasi PSAK, yaitu apa saja kendala dan dampak yang dihadapi Telkom dalam menjaga kepatuhan dan transparansi laporan keuangan. Identitas perusahaan yang kami pilih itu PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau disingkat Telkom adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam menjalankan layanan komunikasi, internet, dan solusi digital bagi masyarakat, bisnis maupun pemerintah. Telkom berdiri sejak 23 Oktober 1856 pada masa kolonial Belanda yang sebagai penyedia layanan pos. Tahun 1974, pos dan telekomunikasi dipisah menjadi perusahaan yang berbeda. Tahun 1991 resmi menjadi PT Telekomunikasi Indonesia. Tahun 1995 Telkom mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi salah satu BUMN pertama yang go publik. Telkom adalah perusahaan yang menjadi tulang punggung komunikasi dan teknologi digital di Indonesia. Dari perusahaan penyediaan layanan pos, kini Telkom berkembang menjadi pemimpin utama dalam layanan internet, data, cloud, hingga inovasi digital masa depan seperti AI dan 5G. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faiz Akmal. Pada Akmal dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas yaitu hak residual pemilik atau pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, dalam perusahaan PT Telkom ini, ekuitas juga mencerminkan kepercayaan investor dan stabilitas jangka panjang. Tujuan utama pencatatan dan penyajian ekuitas itu ada lima. Yang pertama itu menunjukkan hak pemilik. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada mengungkapkan sumber dan perubahan ekuitas. Yang keempat ada informasi untuk penilaian dan analisis. Yang kelima adalah memenuhi standar dan regulasi. Next. Selanjutnya,
Ekuitas itu dibagi menjadi tiga PSAK. Yang pertama itu PSAK 201, yaitu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan agar tersaji secara relevan, dapat dibandingkan, dan transparan. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, ekuitas PT Telkom Indonesia pada 2023 itu mengalami peningkatan yang solid. Ekuitas pemilik induk naik dari 129.258 triliun menjadi 135.744 triliun atau naik 5%. Disebabkan oleh kenaikan saldo laba ditahan. Sementara itu, kepentingan non-penggali meningkat dari 24 triliun menjadi 20.818 triliun atau naik 4,1%, dengan jumlah total likuiditas tumbuh dari 149.262 triliun menjadi 156.562 triliun atau naik 4,9%, yaitu mencerminkan penguatan modal dan konsistensi kinerja keuangan. Next. Selanjutnya yaitu PSAK 232, yaitu standar akuntansi yang mengatur klasifikasi dan penyajian instrumen keuangan guna membedakan dengan jelas liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Melalui PSAK 232, Telkom memastikan pemisahan yang tegas antara liabilitas dan ekuitas, yaitu PT Telkom menerapkan PSAK 232 dengan memisahkan instrumen ekuitas dan liabilitas. Modal saham sebesar 4.953 miliar dan tambahan modal di stok 2.711 miliar diklasifikasikan sebagai ekuitas. Next, please. Selanjutnya adalah PSAK 239, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, dan penghentian instrumen keuangan. Standar ini penting karena instrumen berbasis ekuitas seperti investasi yang diklasifikasikan, yaitu Fair Value Through Other Comprehensive Income itu FVTIOCI atau Fair Value Through Profit or Loss atau FVTPL dapat langsung mempengaruhi ekuitas perusahaan. Penegakan PSAK 239 terlihat melalui klasifikasi instrumen keuangan ke dalam kategori biaya diamortisasi, FVTPL, dan FVTOCI. Instrumen FVTPL itu mempengaruhi laba rugi secara langsung, sedangkan FVTOCI berdampak pada penghasilan kompresif lain. Melalui penegakan standar ini, Telkom menjaga transparansi nilai wajar dan memperkuat keandalan laporan keuangan serta memberikan informasi yang akurat bagi investor dan pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya adalah efek dilutif dan laba bersaham, yaitu ukuran profitabilitas yang menunjukkan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa, sehingga menjadi indikator utama bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan. Efek dilusian yaitu memperhitungkan dampak instrumen keuangan seperti obligasi konversi, waran atau opsi saham yang berpotensi menambah jumlah saham. Tujuannya itu ada empat, yaitu yang pertama memberikan transparansi konversi, yang kedua ada informasi relevan bagi investor, yang ketiga ada mendukung penilaian saham, yang keempat mencegah manipulasi IPS. Next. Efek dilutif laba bersaham ini dibagi menjadi tiga PSAK. Yang pertama itu PSAK 233, yaitu mengatur perhitungan dan penyajian laba bersaham IPS, dasar, dan dilusian. PSAK 233 ini dibagi menjadi dua jenis IPS. Yang pertama itu IPS dasar, yaitu laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dibagi dengan kata-kata tertimbang saham yang beredar. Yang kedua, efek dilusian, yaitu memperhitungkan dampak instrumen berpotensi saham seperti waran opsi obligasi saham konveksi yang bisa menurunkan IPS jika dikonveksi. Pada tahun 2023, Telkom mencatat laba bersih IPS sebesar 247,92 per lembar saham biasa atau setara dengan 24.792 dalam bentuk ADS. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022. Ketika IPS dasar dicatat itu 294,49 per saham biasa atau 20,949 dalam bentuk IDS. Kenaikan IPS ini menciptakan peningkatan kemampuan Telkom dalam menghasilkan laba bagi setiap pemegang saham. Selain itu juga Telkom tidak memiliki instrumen yang berpotensi menimbulkan dilusi seperti waran opsi atau obligasi konveksi sehingga IPS dasar sama dengan IPS dilusian. Next. Selanjutnya yaitu PSAK 232, yaitu penyajian mengatur klasifikasi instrumen keuangan, apakah dicatat sebagai liabilitas atau ekuitas, serta bagaimana penyajiannya dalam laporan posisi keuangan.
Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, PT Telkom Indonesia mencatat peningkatan kenaikan liabilitas dari 125,930 M menjadi 130,480 M atau naik 3,6%. Sebaliknya, liabilitas jangka pendek turun 2,9% menunjukkan pengelolaan likuiditas yang baik. Ekuitas juga tumbuh 149,262 miliar menjadi 156,562 miliar atau naik 4,9%. Peningkatan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar 6,8%. Total liabilitas dan ekuitas mencapai 287,4042 miliar atau naik 4,3%, mencerminkan struktur permodalan yang kuat. Dalam konteks PSAK 232, Telkom tidak memiliki instrumen dilutif signifikan, sehingga laba bersaham yang disajikan sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Baik, jika dilihat dari penerapannya, PSAK 239 di PT Telkom Indonesia, Telkom sudah mengklasifikasikan instrumen keuangan ke tiga kategori utama, yaitu biaya perolehan diamortisasi, FVTPL, dan FTOC. Telkom sudah mencatat total aset keuangan sebesar 49.809 miliar, termasuk dengan investasi ekuitas FVTPL sebesar 7.537 miliar, dan obligasi konservasi pihak ketiga 491 miliar. Tetapi Telkom tidak menerbitkan obligasi konversi, waran, atau opsi saham, sehingga tidak ada efek dilutif sama sekali. Akibatnya, IPS dasar dan IPS dilution Telkom sama, yaitu sebesar 247,92 per saham dengan laba bersih 24.560 miliar dan jumlah saham beredar 99,06 miliar lembar. Angka ini naik dari 209,49 per saham di 2022 dan kenaikannya murni karena laba bersih naik, bukan karena faktor teknis yang kayak konversi saham lainnya. Maka bisa kita simpulkan Telkom berhasil menjaga struktur modalnya tetap stabil, hindari resiko dilusi, dan tunjukkan kepada patuh pada PSAK 239. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan PSAK 239 akuntansi lindung nilai di PT Telkom Indonesia untuk bab investasi. Telkom sudah menerapkan standar ini dengan mengklasifikasikan aset keuangannya ke tiga kategori utama, yaitu FTPL, FEOC, dan Amortized Cost. PT Telkom mencatat rugi belum direalisasi sebesar 748 miliar dari investasi FVTPL karena penurunan nilai portofolio digital. Sementara dari kategori FVOC ada perubahan nilai wajar sekitar 25 miliar yang masuk ke OC. Selain itu, total aset dan liabilitas keuangan berbasis amortisasi mencapai lebih dari 100 triliun. Menunjukkan skala besar penerapan metode ini menjaga stabilitas arus kas Telkom. Dampaknya, laba bersih Telkom mengalami penurunan karena adanya rugi nilai wajar investasi digital. Di sisi lain, hal ini justru meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberikan gambaran yang lebih realistis soal resiko investasi perusahaan. Next. Selanjutnya, tentang penerapan PSAK 228 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di PT Telkom Indonesia. PT Telkom memiliki investasi pada entitas asosiasi sebesar 109 miliar dan yang paling besar adalah PT Jalin Pembayaran Nusantara dengan nilai sebesar 105 miliar. Investasi ini tidak diukur dengan nilai wajar, tetapi menggunakan metode ekuitas. Jadi nilainya disesuaikan dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi dan dikurangi dengan dividen yang diterima. Dari penerapan metode ini, PT Telkom mencatat laba 1 miliar dari entitas asosiasi dan menerima dividen sebesar 14 miliar. Selain itu, ada juga rugi kumulatif yang tidak diakui sebesar 328 miliar, sesuai dengan prinsip pembatasan rugi dalam PSAK 228. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 228 ini membuat PT Keuangan Telkom jadi lebih akurat dan transparan dan benar-benar kontribusi mencerminkan ekonomi dari entitas asosiasi terhadap hasil grup. Next. Selanjutnya, penerapan PSAK 240 tentang properti investasi pada PT Telkom Indonesia. Dalam laporan keuangannya, PT Telkom tidak memiliki properti investasi yang diukur secara terpisah, karena seluruh aset berwujudnya digunakan untuk operasional utama perusahaan, seperti jaringan komunikasi, dan infrastruktur digital. Dampaknya laporan keuangan Telkom jadi lebih stabil, andal, dan konservatif karena tidak terpengaruh fluktuasi harga pasar. Nilai aset yang tercatat memang bisa lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya, tetapi mencerminkan kinerja operasional yang realistis. Dan hati-hati, secara keseluruhan penerapan PSAK 240 menunjukkan bahwa PT Telkom konsisten
patuh pada standar akuntansi dan menerapkan kebijakan yang menjaga stabilitas serta transparansi laporan keuangannya. Next. Terakhir yaitu tentang penerapan PSAK 107 atau akuntansi sewa pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom mencatat aset hak guna atau right of use asset sebesar 22.403 miliar, naik dari 20.155 miliar, atau meningkat sebesar 11,1%. Kenaikan ini menunjukkan adanya ekspansi aset sewa untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital dan jaringan telekomunikasi. Sejalan dengan itu, liabilitas sewanya juga meningkat dengan nilai yang seimbang, menandakan adanya keseimbangan antara komitmen keuangan jangka panjang dan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farah Larbi. Pada Muhammad Farah Larbi, dipersilakan. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang implementasi konseptual framework pada Telkom Indonesia. Nah, kami melakukan implementasi pada PSAK untuk Telkom menyusun laporan sesuai dengan SAK berbasis IFRS, kemudian untuk mengungkapkan rinci pada CLAK pada catatan 10, 28, dan 36, kemudian auditor PYC juga memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Penjelasan lebih lanjutnya itu, Telkom telah memenuhi aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman laporan keuangan. Kemudian PSAK 107 dalam implementasi Telkom, instrumen keuangan dan pengungkapan. Yang pertama itu fokus pada pengungkapan risiko keuangan, kredit, likuiditas, dan pasar. Kemudian Telkom telah menyajikan aset dan liabilitas keuangan secara rinci. Kemudian ketiga, kelemahan kecilnya itu belum terpisah antara instrumen konvensional dan syariah. Penjelasan lebih lanjut tentang PSAK 107 itu menunjukkan komitmen transparansi dan tata kelola yang baik di Telkom. Kemudian masuk ke dalam PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan. PT Telkom telah mengatur struktur laporan keuangan secara umum. Telkom telah menyajikan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas secara sesuai PSAK. Kemudian memperkuat good corporate governance untuk menjelaskan bahwa laporan Telkom itu mudah untuk dibandingkan antar periode dan antar perusahaan. Kemudian masuk ke dalam PSAK 228 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Telkom telah menerapkan metode ekuitas. Contohnya, Mitratel menyumbang laba 2,1 triliun tahun 2023. Transparansi dalam penilaian dan pengungkapan investasi. Penjelasan tentang PSAK 228 itu mencerminkan kontribusi investasi Telkom terhadap pendapatan dan keandalan laporan. Kemudian masuk ke dalam PSAK 232 tentang instrumen keuangan penyajian. Yang pertama, klasifikasi jelas antara aset keuangan liabilitas dan ekuitas di PT Telkom. Kemudian Telkom mengungkapkan risiko keuangan dan nilai wajar sesuai dengan PSAK yang berlaku. Dan yang ketiga, sesuai IFRS dan PSAK nasional. Hal ini menunjukkan tingkat transparansi tinggi dalam penyajian laporan keuangan Telkom. Kemudian masuk ke dalam PSAK 233 tentang laba bersaham. Yang pertama, Telkom telah mengatur perhitungan earnings per share. Kemudian yang kedua, Telkom melaporkan laba bersih dengan total 32,2 triliun pada tahun 2023. Kemudian IPS penting untuk keputusan investor. Penjelasan lebih lanjut tentang PSAK 233, Telkom konsisten menyajikan EPS dan mencerminkan profitabilitas dan daya tarik investasi kepada investor. Kemudian masuk ke dalam PSAK 239 tentang instrumen keuangan dan pengakuan serta pengukuran. Yang pertama, PT Telkom telah melakukan penggunaan derivatif untuk melindungi nilai hedging. Kemudian yang kedua, penerapan prinsip fair value untuk instrumen keuangan. Yang ketiga, menunjukkan manajemen risiko yang matang. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu pada PSAK 239, Telkom telah menggunakan PSAK ini untuk mengontrol fluktuasi risiko pasar dan nilai tukar. Kemudian PSAK 240 tentang properti investasi. Yang pertama, Telkom telah memiliki aset properti yang disewakan atau untuk apresiasi nilai. Kemudian yang kedua, pengukuran dengan model biaya atau nilai wajar, penilaian independen. Kemudian yang ketiga, menunjukkan strategi diversifikasi aset. Penjelasan tentang PSAK 240 dalam penerapan PT Telkom telah menunjukkan peningkatan efisiensi dan potensi pendapatan non-operasional Telkom. Kemudian simpulan implementasi PSAK yang sudah saya jelaskan,
PT Telkom itu telah mematuhi semua PSAK yang relevan. Kemudian yang kedua, transparansi dan konsistensi tinggi dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga, opini wajar tanpa memodifikasi dari auditor PYC. Penjelasan lebih lanjut tentang simpulan implementasi PSAK perusahaan ini adalah hasil analisisnya itu menunjukkan Telkom memiliki accounting maturity level tinggi di sektor BUMN. Kemudian refleksi dan insight. PSAK itu bukan sekedar aturan, tapi alat manajemen risiko dan efisiensi keuangan. Telkom telah menjadikan pelaporan itu sebagai bagian dari strategi bisnis dan implementasi PSAK yang mendukung kepercayaan publik serta investor. Dan penjelasan lebih lanjut tentang refleksi tersebut ditegaskan bahwa PSAK membantu Telkom mencapai tata kelola keuangan yang berkelas dunia. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan materi yang telah teman-teman saya sampaikan dan saya sampaikan adalah yang pertama, Telkom Indonesia itu konsisten, transparan, dan akuntabel. Implementasi PSAK yang memperkuat GCG dan kredibilitas ke perusahaan. Kemudian yang ketiga menjadi contoh praktik akuntansi keuangan menengah yang baik. Penjelasan tentang kesimpulan lebih lanjut dengan mengakhiri pesan bahwa studi ini relevan untuk memahami penerapan PSAK secara nyata. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farad atas pemaparannya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.